kalau boleh saya sampaikan, kalau boleh hari ini kita akan mencoba. Hari ini kita pertama adalah perkenalan dulu, perkenalan tentang apa itu karbon. Kemudian nanti digabung dengan apa itu bagaimana menghitung. Terlalu kecil ya, kurang besar ya. Ya mungkin itu kita jalan-jalan ke kebun, jadi praktek di kebun. Ya, kalau praktek di kebun kan ibu juga, saya juga suka di kebun. Ini kebun, untuk praktek di kebun itu adalah untuk mencoba menerapkan hari siang ini untuk melihat bagaimana sebetulnya menghitung apa itu karbon itu. Ya nanti mungkin hari kedua, hari ketiga adalah ini kalau ini praktek di lapangan, ini sekarang praktek menghitung. Praktek hitung ini hitungnya nggak harus itu apa itu hitung-hitungan itu. Kalau hitung saya punya uang 100 kembalinya 25, 50 rupiah juga bisa. Jadi seperti ini aja Bu. Ini jangan langsung rumit, ya baru tempat mungkin apa itu RTL dan tidak lanjutnya apa. Jadi kita diskusikan bersama apakah ini bisa tidak. Kalau tidak bisa, kira-kira yang 4 hari ini yang akan kita bicarakan selama 4 hari ini. Dengan kondisi yang seperti ini kita relax saja, karena sudah terlalu tegang. Jadi coba kita lihat dengan perkenalan karbon. Jadi karbon itu apa sebetulnya? Karbon itu boleh jadi dulu tahun sekitar 10 tahun yang lalu. Itu kalau kita ngetik itu Bu, ngetik kan itu ada lapisannya, ada warna hitam seperti kertas yang berwarna hitam, biasanya kan dulu disebut dengan karbon ya. Jadi ini kertas, kemudian di tengah ini ada kertas warna hitam ya Bu, masukkan mesin ketik itu kan tindasan. Di sini ada tulisan, di bawah tulisan disebut karbon. Karbon itu karbon ya. Yang dimaksud dalam karbon itu bukan sekedar itu saja Bu ya, bukan sekedar kertas hitam itu. Jadi kalau teman-teman itu pasti tidak mengalami. Tapi kalau ibu yang tahun kira-kira maaf di atas 40 mungkin masih ingat bahwa itu ada pernah ada seperti itu. Tapi kalau teman-teman ini yang kelahiran di tahun 2000 atau 1995 mungkin sudah tidak kenal itu apa itu karbon, kertas karbon ya. Tahunya sudah pakai apa itu laptop, ada karbonnya, ada kertas karbonnya. Itu namanya karbon, kertas karbon. Karbon. Karbon, misalnya dengan karbon jadi bisa pakai K, bisa pakai C. Aslinya karbon ini, aslinya sebetulnya bahasa Latin itu adalah nama karbon, karbonicum maksudnya. Kalau kita di SMA, mungkin SMA kelas 3 dulu pernah diajari di kimia ya, karbon C. Oke, ini tandanya C. Nah, ya, ini yang disebut dengan karbon sebenarnya. Nah, yang kertas hitam itu sebetulnya adalah ada ininya, maka disebut karbon gitu. Jadi
kalau nama latinnya adalah aslinya adalah carbonicum. Jadi orang nyebutnya adalah karbon. Kalau dalam rumus kimia, mungkin SMA masih ingat sedikit-sedikit, itu C. Artinya nulisnya C. Kalau kita nulis karbon C, kalau nulis misalnya nulis apa itu air, nulis air itu begini kalau nulis air. Kalau di kimia, moga-moga masih sedikit ingat ya. Jadi kalau air, oh H2O2. Jadi kalau kita apa itu minum ini bukan aqua ya. Kita boleh nyebut aqua enggak? Ini kan namanya unik. Tapi ini air mineral, air mineral aqua. Ini sebetulnya kalau rumus kimianya ini H2O2 ini ya. H2O2. Nah, kalau di alam ini pagi-pagi kan sering udara kita ngembun, ya. Ngembun itu adalah bagian dari air ini. Oke. Kalau ini mungkin C ini di mana Pak? C itu di alam, di alam itu banyak C, ya, banyak C. Ini ketemu ini akan menjadi bagian dari organ kita ini. Organ kita ini isinya C, karbon. Karbon semua kita hidup ini karena harus ada karbon, harus ada H2H. Ya, ada O atau O itu, kalau O itu O tadi sama dengan oksigen, udara. Atau sama dengan udara. O itu udara, oksigen kalau bahasa kimianya, oksigen ini udara. Jadi di dalam hidup itu unsur yang utama itu harus ada C, harus ada H, harus ada O. Hidup isi tubuh kita itu ada. Jadi baik tubuh kita maupun tubuh tanaman maupun hidup yang ada di dunia ini pasti ada C-nya, pasti ada H-nya, pasti ada punya. Kalau komposisinya biasanya ini lebih banyak, ya. Dan ini kalau ini sendiri itu adalah dalam bentuk gas. Itu. Jadi mudah. Kalau kita apa itu tadi Pak Awang bilang kita menghitung karbon itu yang mana enggak kelihatan, ya, kelihatan. Tapi kita bahwa hidup bagian tubuh kita, bagian tubuh dari pisang, kakao, kopi, kayu manis, ya. Kemudian apalagi yang kita tanam di sini, sayur-sayur, semuanya yang kita makan itu semuanya mesti ada C, mesti ada air, H, mesti ada C, mesti ada air, mesti ada udara. Ini komponen utama dari tubuh makhluk hidup, tubuh makhluk hidup. Ini yang coba kita lihat apa loh C, manfaatnya apa selain itu kehidupan. C itu juga selain bagian itu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau di sini saya begitu masuk ini tidak ada rasanya, Pak. Rasanya apa itu pengaruh C terhadap kehidupan kita itu tidak terasa karena seger. Lain hanya kalau kita hidup di kota, apalagi kota besar. Kota besar itu biasanya panas, cirinya panas, pengap. Coba kita mungkin pernah ke Jakarta, itu memang kotanya apa itu rasanya indah, cuma indahnya gedung-gedung sebenarnya. Gedung-gedung, ada banyak kendaraan lalu lalang, rasanya itu megah. Sebetulnya kalau saya yang megah itu ya di Jakarta ini. Ini megah, karena apa? Kondisinya segar, udara seger, tidak ada rasa panas, kemudian pandangannya hijau. Hidup itu lebih damai kalau kita selalu memandang sesuatu yang menyenangkan, hijau itu. Tapi kalau di kota besar, memang kelihatannya megah, tapi sebetulnya itu hidupnya susah.
Bisanya karena apa? Di sana itu sudah ini sudah menjadi sesuatu yang menyebabkan orang hidup di sana itu susah. Karena C-nya itu sangat berlebihan kan. C-nya itu sudah sangat berlebihan hingga menyebabkan dunia itu panas. Dunia panas sehari-hari itu rasanya panasnya itu kalau di sini mungkin hanya sekitar 22, 21, bahkan mungkin kurang dari 20 derajat kalau malam mungkin. Tapi kalau dikatakan di kota besar, katakan saja sampai Jambi itu mungkin suhu harian itu bisa sampai 31, 33 panas. Jadi hidup orang kalau hidup dalam suasana yang tidak mengenakan tubuh pasti akan punya pikiran yang selalu tergesa-gesa, selalu emosi karena tubuhnya kalau panas. Tapi kalau hidup di daerah yang segar, orangnya pasti lebih bijaksana, lebih santai gitu. Hidupnya lebih apa itu kalau dari usia kesehatan lebih sehat, insya Allah itu menjadi lebih panjang umur dibandingkan orang kota, termasuk saya karena harus tinggal di kota itu meskipun saya aslinya orang desa, karena terpaksa tinggal di desa karena pekerjaan itu apa itu menyebabkan hidup kita itu selalu tergesa-gesa, selalu sedikit banyak emosi, akhirnya apa kesehatan selalu terganggu. Kalau kita kaitkan dengan kondisi yang akhir-akhir ini 2 tahun terakhir, COVID itu kan banyak kota besar, Pak. COVID itu banyak. Kalau mungkin di sini malah tidak pernah ada, ya. Pernah ada COVID di daerah kan tidak ada, karena kondisinya segar sekali. Lingkungannya sangat segar sekali. Orangnya hidupnya lebih enak, lebih santai. Tentu di kota karena kondisinya panas, kemudian psikologinya tidak stabil karena emosi karena panas, ada banyak persaingan dalam hal pekerjaan dan sebagainya, lebih mudah, kesehatannya sangat rentan dalam penyakit. Jadi apa itu berbahagialah teman-teman yang berkesempatan hidup di kondisi seperti ini, sangat berbahagia. Baik, saya kira semua orang mengidolakan kondisi itu, tapi kita terpaksa karena keadaan tidak bisa terjadi ya. Nah, salah satu penyebab panas tadi adalah C. Ini C-nya sudah berlebihan. Dan sebetulnya kebutuhan C, katakan kebutuhan C dalam di bumi ini katakan 10, tapi sekarang sudah mendekat hanya 10, tapi sekarang sudah lebih dari 10. Kalau sudah lebih dari 10 itu akan banyak perubahan. Jadi kalau kita gambarkan ini saja ya, ini misalnya ini matahari bersinar, ini matahari selalu terbit dari barat ya dia. Matahari selalu terbit dari mana? Dari sana atau dari sana? Dari timur. Oh dari timur. Kalau tenggelam ke barat ya dia. Bukan terbit dari sana. Kiamat nanti. Baik. Nah ini matahari. Ini katakan bumi. Bumi dengan matahari kan jaraknya sangat jauh, dan bumi itu besarnya itu hanya lebih dari 10.000 besarnya matahari. Jadi kalau digambarkan dengan jarak yang itu bumi kita itu hanya sekian, matahari sekian. Ini sinar masuk ke sini, di bumi ini, pada ketinggian lebih dari 50 kilo, itu ada semacam selaput untuk melindungi bumi dari panas sinar matahari. Jadi sinar matahari masuk ke sini, ini ada selaput yang menyebabkan bumi itu tidak terlalu panas. Kalau tanpa selaput ini ribuan derajat tuh, panasnya bukan main. Kita di depan tungku untuk masak itu tuh, yang dari kayu ya, itu aja panas.
Apalagi kalau tanpa ada sekat ini panas bukan main ya. Makanya kita dengan sekat ini apa itu mata lapisan begitu itu sinar matahari cahaya yang panasnya matahari bisa kita terima. Kalau di sini hanya sekitar 20, 21. Kalau di kota ya sekarang bisa 35, ada 33, 34 itu. Ini akibat inilah. Bagaimana Pak kaitannya dengan C lah? Ini sebetulnya juga mengandung C. Ini selimut ini tadi. Selimutnya ada karbon tadi, ada karbon. Tapi sudah diatur oleh yang kuasa sekian saja kamu karbon. Tapi karena manusia pada dasarnya memerlukan aktivitas yang banyak, harus pergi ke sana, harus bekerja ini, harus bisa menghasilkan termos ini, harus menghasilkan sutikal ini, maka harus ada industri. Ya, ini harus ada plastik, ini harus menghasilkan industri. Dan industri pabrik-pabrik itu di berbagai negara yang ada di dunia ini itu kan harus menghasilkan sesuatu yang untuk keperluan manusia hidup. Ya, untuk mencukupi manusia hidup itu paling tidak satu rumah tangga ada minimal 2 termos. Nah kalau misalnya rakyat di dunia itu ya bukan udah dunia aja lah. Apa itu Indonesia kan 270 juta. 270 juta orang itu katakan ini rata-rata satu keluarga putranya 2, ibu bapak 4, berarti kalau dibagi 4 kira-kira ada 80 juta. 80 juta termos itu kan harus dibuat. 80 juta termos. Apalagi plastik ini. Plastik ini ibu sehari bisa minum katakan saja 3. Ini berarti 3 botol, 3 kemasan plastik sekali 270 juta orang sudah berapa juta? 27 kali 3 dan berarti sekitar 810 juta itu plastik. Itu harus dibuat, enggak memerlukan energi, memerlukan bahan bakar yang mudahnya adalah memerlukan bahan bakar. Bahan bakarnya dari apa? Sama kalau kita pergi ke kebun, kan kita pakai motor, kan kita harus mengisi bensin. Bensin itu adalah sebetulnya ininya tinggi, C-nya ini. C bensin itu kan sebetulnya barang yang apa itu tanaman yang rusak sekian juta tahun yang lalu, kemudian masuk dalam tanah itu menjadi minyak. Jadi sekian juta tahun yang lalu ini misalnya pohon misalnya, ini sekian juta yang lalu hancur karena tua dan sebagainya, masuk ke dalam tanah. Dalam tanah pada kedalaman tertentu, akhirnya sekian juta tahun kemudian akan menjadi minyak. Dan minyak sekarang diambil kita ini yang hidup ini untuk bisa naik sepeda motor, bisa naik mobil untuk pergi ke kampung. Kalau kita punya pabrik untuk menggerakkan, katakan yang mudah menggerakkan palper tadi. Pagi saya ibu palper itu kan itu digerakkan oleh bensin, dan bensinnya dibakar. Nah, ini bensin ini dibakar itu akan mengeluarkan, kalau bensin dibakar, katakan bensin yang benar, bensin itu dibakar. Padahal bensin itu terdiri dari pada C-nya, pada H-nya, dari O-nya. Dibakar, akhirnya naik ke atas, naik dari sini, dari bumi ke sini. Dan itu tidak hanya satu orang, tidak hanya satu orang. Kalau Indonesia saja yang membakar paling tidak ada 80 juta keluarga yang harus setiap pagi nyalakan kompor,
baik itu kompor listrik atau kompor gas atau pakai kayu bakar untuk masak keperluan keluarga. Itu sehingga keluar semua akhirnya kalau kita perbesar ini karena ibunya tadi kita membesar hasilnya itu keluar ke sini semua, Bu. Keluar ke sini. Nah, ini sekarang mulai berlebihan, ya. Bukan misalnya harusnya hanya 10, sekarang sudah lebih dari 10, sudah 11. Nah, akibatnya apa? Ini lapisannya ini pakai tebel ya. Kalau sedangkan panas yang sehari-hari ini juga harus oleh bumi itu dikembalikan di malam hari itu dikembalikan ke udara. Gampangnya kalau kita HP panas, kemudian malam-malam kita duduk di atas panas hangat. Itu sebetulnya pancaran panasnya matahari yang masuk